Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau bertanya masalah rumah tangga. Bagaimana menurut Buya jika suami saya masih datang serta tidur di rumah yang dulu dan memberi nafkah gaji kepada mantan istrinya yang pertama? Sedangkan saya yang masih sah istrinya, hak gaji untuk nafkah dikurangi. Mantan istri masih menerima gaji dari suami 6 juta, sama seperti sebelum bercerai. Sedangkan saya konsekuensinya sebelum menikah siri dikasih hak gaji 2 juta, tapi sekarang hanya 1.500.000. Apakah saya salah untuk menuntut Buya? Syukran atas jawabannya Buya. Yang pertama, seorang suami sudah mencerai istrinya, maka sangat tidak pantas kalau masih menginap di tempat mantan istrinya. Karena sudah orang lain. Dan hendaknya hal-hal yang demikian ini dihindari. Karena apapun bentuknya, orang pernah menjadi suami istri. Ada kenangan-kenangan, biarpun mungkin perjalanan hidupnya pahit, tentu ada kenangan indah. Dibisiki oleh setan dengan keburukan-kebusukan, maka terjadilah keharaman. Naudzubillah. Hendaknya, apalagi di saat di situ tidak ada orang lain. Kalau di situ masih ada mertua, mantan mertua dan sebagainya, asalkan tidak terjadi berduaan juga sah, tapi tetap dihindari. Karena sudah menjadi orang lain istrinya. Kalau di tempat tersebut hanya ada istri saja, jelas keharamannya akan terjadi khulwah berduaan dengan mantan istri maksudnya. Jika mantan istri hanya sendirian di rumah tersebut, jadi haram. Saya tidak tahu kejadiannya seperti apa yang sesungguhnya. Tidak tahu sesungguhnya seperti apa, yang jelas tidak sepantasnya semacam itu. Kemudian Anda juga sudah punya istri, yang laki-laki kita sudah punya istri yang sah, ya. Perhatikan itu, jaga hati mereka juga, jaga perasaan mereka. Ya, tolong semuanya harus waspada. Jangan mau dibohongi oleh setan. Kadang naudzubillah ini kejadian juga. Di saat menjadi suami istri berantem. Di saat sudah terpisah bercerai malah berzina. Ini banyak kejadian, sering kita mendengar berita menyedihkan. Di saat menjadi suami istri berantem terus. Di saat cerai sudah pisah akhirnya malah naudzubillah bahkan sampai ada hamil dan seterusnya. Aneh sekali. Di saat halal tidak mau baik-baik. Di saat haram malah baik-baik. Maka untuk menghindari yang demikian, hendaknya laki-laki tersebut menjaga agar tidak banyak berurusan dengan mantannya. Adapun masalah keuangan, kita tidak tahu seperti apa yang terjadi sesungguhnya. Kalau memang mantan istrinya itu punya anak barangkali, ya tergantung berapa anaknya. Berapa anaknya? Barangkali ini perlu menafkahi anak. Perlu menafkahi anaknya. Ya, tinggal untuk menafkahi anaknya, ya secukupnya dong. Kalau anaknya sekolah besar, mungkin juga besar. Kalau 6 juta anaknya 4 atau 3, ya mungkin sekali. Jadi seperti itu. Maka bagi istri barunya ini, jangan berpikir tentang apa yang diberikan kepada orang lain. Ya, saya tidak tahu apakah itu anaknya diberi. Kalau mantan istri diberi 6 juta kemudian 1,5 juta, sepertinya ini salah. Ya, ada yang nggak beres ini. Tapi kalau memang mantan istrinya itu punya anak dari suami Anda, yang bertanya, ya wajar karena punya anak. Tinggal Anda tata hati Anda. Atau anaknya Anda ambil biar uangnya kepada Anda, seperti itu. Sehingga menjadi nyaman semuanya. Tapi kalau punya anak dia kewajiban dong, jangan Anda larang. Jangan Anda larang. Kalau memang dia memberikan kepada mantan istrinya untuk disampaikan kepada anak-anaknya sebagai pendidikan untuk anak, biaya kehidupan untuk sang anak. Jadi mohon ini dicermati ya, jangan bahasanya hanya menuntut saja. 1,5 juta kalau memang cukup di kampung Anda, ya gak ada masalah. Mungkin anaknya yang 3 itu tinggal di kota, perlu biaya besar, ya wajar. Artinya gini loh ya, kalau sudah Allah mencukupi Anda, sudah selesai. Dengan hidup yang wajar, bukan berfoya-foya, wajar sudah. Terima kasihlah kepada Allah, nanti Allah akan tambah. Syukurlah kepada Allah. Kami tidak mengajarkan orang untuk saling menuntut. Fakir sebanyak-banyaknya. Maka menjamin kehidupan para santri. Ajib. Tapi istrinya nggak pernah berpikir. Bahkan kadang istrinya kalau mendapatkan uang ditumpangkan kepada suaminya. Ini derajat tinggi ini. Sudah dikasih kadang masih rewel, nuntut. Ini kan istri model apa kan begitu. Sampai suatu ketika ada bertanya, Buya gimana sih hukumnya? Masa gaji suami saya separuh dikasihkan ibunya, separuh dikasihkan saya?
Ajib. Separuh kasihkan ibunya. Ya ibunya yang penting untukmu cukup, sudah selesai. Dikasihkan ibunya kok ribut, ini kan masalah. Bahkan mungkin seandainya seorang suami punya gaji 10 juta, dikasihkan istrinya 2 juta, ibunya 8 juta, karena kebutuhan ibunya lebih banyak, enggak ada masalah kok. Yang penting istri tercukupi. Dan begitu seterusnya. Mengajari pasangan kita untuk berbagi, berbuat baik, bukan malah menggandoli. Ya, seperti itu. Semoga Allah menjaga kita semuanya, mengampuni kita semuanya, memuliakan kita semuanya, baik di diri, keluarga, dan masyarakat. Allah a'lam. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.